Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Yadistira Channel. Pada hari ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya mengenai penerapan dasar 5S. Jadi begini ya, untuk 5S secara definisi bisa diartikan suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur area kerja dengan aturan atau standar tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian 5S itu sendiri mempunyai pengertian, yaitu S yang pertama adalah syairi atau ringkas, kemudian S yang kedua adalah syaiton, rapi, S yang ketiga adalah seiso atau resik, S yang keempat shaiketsu atau rawat, kemudian S yang kelima adalah shitsuke. Kita ke S yang pertama, yaitu syairi. Klasifikasikan dengan jelas antara barang yang diperlukan dan barang yang tidak diperlukan. Kemudian barang yang tidak diperlukan tersebut kita singkirkan atau kita buang atau kita pendam dan sebagainya. Untuk melakukan syairi ini kita harus tidak boleh setengah hati, harus totalitas, harus kita tegas untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai, kita buang, kita singkirkan. Kemudian langkah-langkah dalam syairi ada 3 langkah. Itu yang pertama adalah pemilahan barang mana yang kita pilih. Kemudian langkah kedua adalah pembuangan. Barang yang sudah dipilah yang tidak terpakai kita buang. Kemudian yang ketiga adalah penempatan. Barang yang sudah kita pilih kita tempatkan. Kemudian cara menentukan barang tersebut itu bisa dilihat dari bila tidak digunakan kita buang. Untuk yang digunakan 1-2 kali dalam setahun kita simpan di gudang. Kemudian sama 1-6 bulan kita tempatkan di gudang. Nah, untuk yang ditempatkan seminggu sekali kita ditempatkan di lemari. Nah, ini yang sehari-hari kita tempatkan di area kerja. Kemudian kalau untuk penempatan yang setiap jam kita pakai, itu seperti A dan B ya. Yang kanan kita tempatkan kanan, yang kiri kita tempatkan di kiri. Nah, kita lihat contoh dari syairi ya, seperti gambar ya, sebelum dan sesudahnya. Yang sebelumnya belum rapi, yang sesudahnya sudah dirapikan. Jadi barang-barang yang sudah tidak perlu dan tidak dipergunakan kita singkirkan, kita buang. Kemudian kita lanjut S yang kedua adalah syaiton atau rapi. Tepatkan barang yang diperlukan pada posisi yang tepat, kemudian kita beridentifikasi dengan jelas agar semua orang dapat mengerti. Ya, pendapatan syaiton ini seperti standarisasi ya, lokasi, jumlah, atau kemudian visual. Nah, ini contoh cara standarisasi, di mana pemakaiannya, di mana menyimpannya, kemudian berapa jumlah yang kita simpan, terus bagaimana kita menyimpannya agar mudah kita simpan dan kita mudah ambil. Standaris itu kelanjutannya, setelah kita standarisasi kita identifikasi, kita kasih warna atau identitas, kemudian kita tuliskan identifikasi, kemudian PIC yang jelas.
Nah, ini contoh dari Saiton seperti sebelah kiri ya, penempatannya tidak jelas, tidak identifikasi. Nah, setelah itu kita berikan tempat yang mudah dan diberi identifikasi dengan baik. Nah, ini memudahkan kita waktu pengambilan dan pemasangan. Ada lagi ini contoh dari Saiton ya. Nah, ini yang kiri kita lihat jalan ya, rapi. Kemudian ini salah contoh diproduksi area workshop. Kemudian penempatan jig dan alat bantu. Nah, ini kita mudah mengambil. Selanjutnya masih contoh ya, selain ini. Nah, ini adalah contoh dari penempatan alat ukur atau alat bantu jig. Jadi setiap tempat kita beri identifikasi, kemudian kita tempatkan dengan baik ya, supaya untuk menempatkan kembali itu lebih mudah dan pengambilannya lebih mudah. Nah, yang ketiga adalah 3S. Yang ketiga adalah Seiso, membersihkan area kerja, lantai atau peralatan kerja lainnya untuk menciptakan area kerja yang bersih tanpa memerlukan waktu pembersihan khusus. Jadi sebelum kita bekerja, kita biasakan 5 menit untuk membersihkan area kerja kita. Nah, ini ada penerapan Seiso yang itu adalah pembersihan mesin. Jadi membersihkan jig, kemudian mesin, kemudian yang B membersihkan salah berkala. Jadi kita ada skalanya, jadwalnya dalam pembersihan mesin agar tetap terjaga. Ini contoh dari penerapan Seiso ya. Jadi kelihatan bersih sekali ya kalau kita menerapkan Seiso ini ya. Jadi pembersihan harus sesuai dengan jadwal, kita beri jadwalnya. Kemudian kita lanjut ke S yang keempat, yaitu Seiketsu. Nah, Seiketsu ini adalah merawat dari 3S sebelumnya. Jadi kalau 3S sebelumnya tidak kita bisa laksanakan dengan baik, maka S yang keempat ini akan sulit kita untuk lakukan. Nah, di sini kasih ada 3 prinsip ya, tidak ada yang diperlukan, tidak berserakan, dan tidak kotor. Nah, penerapan Seiketsu itu biasanya sama sebelumnya ya. Jadi kita harus ada jadwal atau schedule untuk merawat area kita seperti yang 3 awal tadi. Kemudian kita ada audit untuk merangsang kita pemberian award setiap 6 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali ya. Nah, ini contoh dari schedule ya, schedule dari Gemba 5S. Jadi kita bisa atur sendiri sesuai dengan kemampuan kita dalam pelaksanaan 5S ini. Nah, ini contoh dari penerapan Seiketsu ya. Ini aktivitas Gemba 5S. Jadi Gemba 5S untuk mengontrol aktivitas rutin yang 3S sebelumnya tadi. Ada Seiri, Seiton, Seiso, dan Seiketsu ini adalah merawat 3S tadi. Kemudian yang terakhir, S yang terakhir adalah Shitsuke. Nah, ini Shitsuke kita harus rajin, harus disiplin. Jadi mematuhi aturan itu sebagai standar yang telah ditentukan, kemudian menjadi aturan sebagai kebiasaan, menjadikan aturan adalah sebagai perilaku safety atau keamanan kita, kemudian menjadikan aturan sebagai jaminan quality. Nah, manfaat dari penerapan metode 5S tadi akan tercipta area kerja yang nyaman, menghasilkan produk dengan quality yang baik, efisiensi kerja atau produksi akan tetap tercapai, dan sebagai visual control. Jadi 5S sangat bagus untuk dasar aktivitas kerja.
Ya, ini yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat dari Yadistira Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.